Dari pengalaman ini, saya ingin share bagaimana caranya saya yang sebelumnya susah banget dapat IP 4, akhirnya saya bisa berhasil dapat IP 4 konsisten dari saya S1 sampai saya S2. Halo semuanya, saya Juni Anton. Saya adalah seorang pengusaha, penulis buku, dan juga trainer Baca Kilat for Students, The Smart Learning Strategy. Di video kali ini, saya ingin membahas tentang bagaimana caranya saya bisa dapat IPS 4 di S1 dan juga S2 saya, dan kamu juga bisa melakukan hal yang sama. Dulu, saya bukanlah pelajar yang berprestasi atau langganan juara. Malah sebaliknya, saya adalah pelajar yang malas belajar dan rajin bermain. Tapi, saya mulai berubah ketika saya masuk di perkuliahan. Saat kuliah, saya menargetkan diri untuk dapat IP 4. Nah, kenapa dapat IP 4? Karena dengan dapat IP 4, saya bisa mendapatkan beasiswa sehingga saya bisa mengurangi beban dari keluarga yang membiayai saya untuk kuliah. Buat kamu yang belum tahu IP 4 itu apa sih? IP 4 adalah nilai tertinggi yang bisa kamu capai dalam satu semester. Jadi untuk dapat IP 4, semua mata kuliah harus dapat A semuanya. Dan syarat minimal dapat nilai A di kampus saya dulu itu adalah 85. Dan itu target saya. Untuk mendapatkan target itu, saya belajar habis-habisan. Saya belajar dari pagi sampai subuh. Tidur cuma 3-4 jam saja. Dan hasilnya, 3 semester pertama perkuliahan saya gagal dapat IP 4. Ya, IP saya cuma 3,5, bahkan turun ke 3,3. Tapi saya nggak menyerah sampai di situ. Di semester 4, saya berusaha lagi. Dan apa yang terjadi? Ternyata saya berhasil dapat IP 4 di semester 4, bahkan sampai semester 5, semester 6, semester 7. Sampai saya lulus, saya bisa dapat IP 4 selama 4 semester berturut-turut. Dan nggak berhenti sampai di situ, saya lanjut kuliah di S2. Nah, saat di S2 semester pertama, saya gagal lagi dapat IP 4, cuma 3,9. Tapi setelah itu saya berusaha lagi. Di semester 2-nya di S2 saya dapat IP 4, semester 3 IP 4, dan semester terakhir saya juga dapat IP 4. Bahkan saya bisa lulus dengan IPK 3,96 dan menjadi salah satu lulusan terbaik yang mendapatkan penghargaan di angkatan saya waktu itu. Nah, dari pengalaman ini saya ingin share bagaimana caranya saya yang sebelumnya susah banget dapat IP 4, akhirnya saya bisa berhasil dapat IP 4 konsisten dari saya S1 sampai saya S2. Yang pertama adalah step by step. Untuk makan seekor sapi, kita harus memotong sapinya menjadi sepotong-sepotong sehingga kita bisa makan, nyicil bagian-bagian secara bertahap. Nah, begitu juga dengan mengejar IP 4. Awalnya, saya mentargetkan diri harus mendapatkan IPK 4,0. Artinya, dari awal sampai akhir saya kuliah, IP saya 4 terus. Lalu apa yang terjadi? Saya jadi beban, saya jadi stres, saya jadi ragu apakah saya bisa. Lalu apa yang saya lakukan? Saya pecah target yang besar itu menjadi target yang kecil. Untuk dapat IPK 4,0, saya harus mulai dari apa? Saya harus mulai dari semester 1, saya harus dapat IP 4. Oke, kalau semester 1 saya dapat IP 4, saya tinggal fokus ke semester 2, fokus lagi ke semester 3, dan seterusnya. Saya fokus dulu ke semester yang pertama yang akan saya jalani. Semester 1 dapat IP 4. Nah, untuk dapat IP 4, saya mesti dapat nilai yang seperti apa? Nah, saya mesti dapat nilai A. Nah, untuk dapat nilai A, semua tugas dan semua ujian saya itu harus di atas 85. Jadi saya targetin diri saya untuk mendapatkan nilai ujian dan nilai tugas itu 90-100. Nah, jadi fokus belajar saya tinggal mengejar nilai ujian dan nilai tugas di angka 90-100. Nah, sehingga fokus saya jadi kecil dan saya tinggal fokusnya ke bertahap, step by step. Dengan begitu, saya nggak beban lagi dengan IPK yang besar itu karena saya cukup fokus ke hal-hal kecil yang ada di depan saya dan hal-hal yang ringan, yaitu setiap ujian saya mendapatkan nilai 90-100. Yang kedua, berkomitmen. Ketika saya ngomong saya mau dapat IP 4, saya benar-benar, saya sungguh-sungguh serius untuk dapat IP 4. Saya bukan cuma ngomong doang, pengen dapat IP 4, tapi tindakannya nggak begitu gitu. Jadi saya benar-benar menargetkan itu dan saya sungguh-sungguh
mau mencapai itu. Sehingga saya rela belajar sampai subuh, tidurnya cuma sebentar, nggak main game, nggak kumpul sama temen, fokusnya hanya belajar saja. Sampai saya melakukan itu selama 3 semester. Yang ketiga, pantang menyerah. Ketika semester 1 saya gagal dapat IP 4, apakah saya menyerah? Enggak. Saya berusaha lagi di semester 2. Semester 2 saya juga gagal mendapatkan IP 4. Apakah saya menyerah? Belum. Saya berusaha lebih giat lagi di semester 3. Ternyata di semester 3 IP saya malah jatuh ke 3,3. Nah, setelah 3 kali semester saya berusaha, saya masih gagal. Dari situ saya mulai berpikir, ya, kayaknya saya harus nyerah nih. Di kosan saya berukuran 3x4, saya terbaring di ranjang, mata melihat ke plafon, sambil berpikir, mungkin saya ini bodoh. Mungkin saya ini nggak layak berprestasi. Mungkin saya ini nggak akan bisa dapat IP 4. Lalu saya tutup mata saya, dan tanpa sadar saya tertidur. Nah, saat tertidur itu, saya bermimpi ketemu dengan orang tua saya. Yang mana dia tersenyum, lihat ke saya, dan ngomong, "Jangan menyerah, Ton." Saat saya mendekat, tiba-tiba orang tua saya menghilang. Lalu saya balik badan, ternyata saya ketemu satu sosok orang jenius. Namanya Albert Einstein. Wah, kacau banget nih. Ini mimpinya udah absurd banget. Gitu. Tapi saya ingat apa yang Albert Einstein ngomong sama saya. Dia ngomong begini. Pakai bahasa Indonesia lagi. Hanya orang gila yang melakukan hal yang sama berulang-ulang, tapi mengharapkan hasil yang berbeda. Setelah itu, saya kebangun. Saat saya kebangun, saya cuma ingat kata-kata itu. Oke, selama ini saya hanya melakukan hal yang sama berulang-ulang, belajar sampai subuh, tidur cuma 3-4 jam, belajar semakin keras, tapi caranya selalu sama. Sehingga hasilnya yang nggak akan berubah jauh. Dari situ saya mulai sadar, ternyata saya harus mengubah cara belajar saya. Saya harus mengubah strategi saya. Dari situ, saya mulai cari cara belajar yang tepat. Setelah sadar saya butuh cara yang lebih baik, saya mulai mencari cara-cara belajar yang efektif. Kenapa orang lain bisa dapat IP 4? Kenapa saya nggak bisa? Pasti ada cara yang dilakukan yang berbeda. Nah, setelah saya cari-cari, saya ketemu dengan sebuah pelatihan yang namanya adalah workshop Baca Kilat. Waktu itu yang ngajar adalah guru saya, Pak Agus Setiawan, founder dari Baca Kilat. Saya ikut kelasnya 2 hari berturut-turut, saya belajar dengan sungguh-sungguh di sana. Dan pas banget, 2 minggu setelah workshop ada UTS atau ujian tengah semester. Nah, saya mulai semangat nih, yes, ada jurus baru. Dan mulailah saya belajar di semester 4 itu pakai sistem Baca Kilat. Lalu apa yang terjadi? Jam belajar saya berkurang drastis. Kalau sebelumnya saya cuma tidur 3-4 jam saja, sekarang saya sudah bisa tidur normal 8 jam. Artinya belajarnya lebih cepat selesai. Lalu saya merasa materi yang saya pelajari itu lebih mudah dipahami. Jadi biasanya saya harus baca berulang-ulang baru bisa paham. Setelah saya belajar pakai Baca Kilat, saya baca 1 kali, saya langsung paham. Lalu waktu ujian gimana? Saya ngerasa merdeka banget. Saya bisa kerjain soalnya dengan lancar, begitu ya. Dan hasilnya gimana? Ternyata pada saat UTS, saya bisa kerjain soal dengan lancar, dan ketika nilai keluar, nilai saya semua di atas 85. Ya. Dan ada 2 mata kuliah malah yang 100, padahal nggak pernah sekalipun sebelumnya saya dapat 100. Ya, artinya harapan dapat IP 4 semakin dekat. Lalu saya pakai lagi Baca Kilat itu di ujian akhir semester juga sama. Semua nilai saya juga di atas 85. Akhirnya setelah hitung-hitung diakumulasi, nilai semester 4 saya itu semuanya dapat A. Dan finally, pertama kali dalam hidup saya di semester 4 itu, saya berhasil mendapatkan IP 4. Ya. Dan nggak berhenti sampai di situ, semester 5 juga IP saya 4, semester 6 IP saya 4, semester 7 IP saya juga 4. Bahkan saya lanjut S2 pun saya bisa berhasil mendapatkan IP 4. Ya. Nah, bayangkan kalau saya hanya menggunakan cara belajar yang sama dari 3 semester sebelum itu, maka hasilnya juga nggak akan berubah. Oke, jadi penting sekali punya strategi atau punya cara belajar yang tepat. Nah, cara belajar yang cocok buat saya waktu itu adalah sistem Baca Kilat. Nah, untuk kamu bisa saja Baca Kilat, bisa saja juga yang lain ya. Ada mind mapping, ada speed reading, boleh belajarnya nyicil-nyicil atau apapun itu. Yang penting, kalau misalnya satu cara belajar yang kamu pakai selama ini
tidak membantu kamu untuk mencapai prestasi yang kamu inginkan, nggak bisa bantu kamu dapat IP 4, saatnya untuk sadar dan ganti ke cara yang lain. So, itulah cara yang saya lakukan hingga saya bisa dapat IP 4. Semoga bermanfaat buat kamu, dan saya doakan agar kamu juga bisa mendapatkan IP 4 dan menjadi lulusan terbaik. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye!